Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama di channelnya Ardita Sound System. Untuk di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Seperti biasa di tutorialnya elektronik. Namun untuk kali ini akan sangat berbeda sekali. Yang biasanya saya di videonya menampilkan rakitan-rakitan yang mungkin PCB dengan pembuatan ataupun yang sudah jadi seperti ada di layar kaca Anda. Namun untuk kesempatan kali ini karena ada banyaknya permintaan dari komentar-komentar yang bagi elektronika pemula yang ingin belajar kembali mulai dari awal. Nah, untuk kesempatan kali ini bagi Anda semuanya yang mungkin ingin mencoba belajar di tutorialnya bersama ARD atau Ardita Sound, Anda bisa simak di sini. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali dari pengenalan komponen. Pokoknya dari awal kita akan membahas mengenai elektronika. Baik, untuk yang pertama mungkin untuk gambar yang ada di sini sebagai bisa penghangat lah untuk Anda semuanya agar tidak jenuh. Anda bisa sambil melihat-melihat yang lagi merakit. Kita kembali yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai elektronika. Oke, mungkin kita sudah tahu perangkat-perangkat elektronika itu atau jenis-jenisnya itu seperti tip, radio, TV, komputer dan lain sebagainya. Itu yaitu perangkat-perangkat elektronika. Namun arti dari elektronika mungkin bagi Anda, bagi yang awam ataupun yang baru terjun, kadangkala kita hanya mengenal nama dari elektronika itu tersendiri, padahal belum tentu tahu apa itu nama dari elektronika. Baik, untuk yang pertama, elektronika adalah ilmu yang mempelajari arus lemah. Nah, jadi yang namanya elektronika itu secara garis besar itu ilmu yang mempelajari arus lemah. Sementara yang disebut dengan arus besar itu biasanya masuknya ke bagian pelistrikan. Jadi untuk elektronika itu yang bekerja di arus lemah karena biasanya kebanyakan elektronika itu hampir semuanya itu menggunakan DC dan itu bisa dipegang oleh kita dan tidak menyebabkan kesetrum. Itu yang pertama. Nah, di dalam elektronika ada beberapa jenis komponen, termasuk komponen yang pasif dan komponen yang aktif. Nah, yang akan kita bahas untuk selanjutnya, kita akan memperkenalkan komponen-komponen dari beberapa komponen yang ada di elektronika. Namun, agar kita tidak bingung untuk mengenalnya di dalam elektronika, kita akan memperkenalkan atau saya akan memperkenalkan satu komponen saja, yaitu sebuah resistor dengan perhitungannya. Nah, jadi yang akan kita bahas yaitu sebuah resistor. Oke, kita coba lihat dulu gambar dari sebuah resistor tersebut. Oke, nah ini adalah sebuah resistor. Anda bisa lihat, dan kalau Anda sudah mencoba atau terjun di bidang elektronika dengan melihat sebuah kit-kit dari komponen tersebut, ada komponen yang seperti ini. Ini yang disebut dengan resistor. Dan resistor juga itu merupakan satu buah komponen yang pasif, dan resistor adalah komponen elektronika yang bekerja sebagai hambatan atau tahanan. Itu cara kerjanya, itu menghambat atau sebagai tahanan. Itu sebuah resistor. Dan resistor biasanya mempunyai simbol. Ini terlalu besar. Untuk simbol dari resistor
mungkin resistor ada berbagai macam jenis. Yang saya pertunjukkan ini ada satu. Nah, ini simbol resistor. Ini simbol resistor yang umum. Ada yang bergergaji seperti ini. Yang satunya lagi ada persegi panjang. Lalu kedua sisinya mempunyai kaki. Yang atas juga sama. Itu sebuah resistor yang umum, dan resistor biasanya terbagi 3 bagian. Kalau untuk zaman dulu ada resistor dengan komposisi karbon. Untuk yang keduanya itu resistor metal film, dan ini biasanya cukup lumayan bagus untuk yang di zaman sekarang ini yang suka kita pakai. Yang selanjutnya yaitu resistor karbon. Kalau yang ini juga suka dipakai, yang sering ada di rangkaian-rangkaian atau di kit-kit elektronika. Oke, mungkin mudah-mudahan ini bisa agak jelas untuk gambarnya. Dan untuk berikutnya, resistor juga ada yang disebut dengan resistor variabel. Resistor variabel yaitu berbentuknya seperti ini, yang disebut dengan potensiometer. Ada juga yang disebut trinpot. Terusan ada juga restat. Ini sebagai sama penghambat, namun ini untuk daya kekuatannya itu, wattnya itu agak besar. Kalau potensio ini biasanya yang digunakan di bagian volume. Trinpot juga sama. Untuk lambangnya atau simbolnya seperti ini. Jadi mempunyai 2 kaki sama seperti yang atas, namun ini ada petunjuk ke bawah. Untuk yang satunya lagi sama, ataupun juga petunjuknya itu dimiringkan. Nah, itu sama saja karena itu nantinya mempunyai 3 kaki. Dan untuk potensio, untuk yang sekarang itu ada potensio yang mono, ada juga yang stereo. Oke. Itu dari jenis-jenis resistor. Oke, kita sederhanakan saja untuk sekarang ini. Kita masuk ke perhitungan dari sebuah resistor. Bahwa resistor itu mempunyai nilai, yaitu nilai satuan. Yaitu nilai satuannya itu, yang namanya resistor mempunyai nilai satuan Itu yang namanya resistor. Jadi satuannya itu yang mana jika dari 1 sampai dengan 1000 itu biasanya bisa disingkat lagi dengan kalau sudah mencapai 1000 itu menjadi 1 kilo. Jika sudah mencapai 1000, bukan 1000. Kalau yang 1000 itu 1 kilo. Jika sudah mencapai 1 juta kilo, 1 juta berarti si resistor itu dilambangkan atau dinilaikan dengan menggunakan 1 mega ohm. Nah, itu kalau mencapai 1 juta. Itu untuk di bagian nilai satuannya di ohm. Nah, untuk sekarang ini kita lihat cara perhitungannya. Untuk cara perhitungannya, bahwa resistor itu mempunyai perhitungan dengan kode warna selain kita diukur. Kalau kita diukur, kadang ada yang selisih sebagian, nilainya itu tidak sempurna. Tapi Anda bisa mencoba-coba dengan cara menghitung dengan kode warna yang sudah tertera di komponen tersebut atau di resistor tersebut, seperti yang ada di sini. Ini ada warna merah, ada warna ungu, terusan ada warna coklat. Nah, dari warna tersebut sampai yang emas, untuk yang 3-nya itu untuk resistor biasa itu bisa dihitung. Bagaimana cara penghitungannya? Kita bisa lihat dulu untuk tabelnya, bahwa resistor itu bisa dihitung dengan menggunakan warna, dan Anda harus bisa menghafal dari setiap kode warna yang ada di sini. Misalkan ini sudah tertera
bahwa warna hitam nilainya itu 0, coklat nilainya 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, untuk hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9, emas 5%, perak 10%, tak berwarna 20%. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ke bagian tabel. Nah, ini untuk tabelnya, bahwa kalau kita menggunakan resistor yang biasa yang kita suka pakai, saya contohkan seperti yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti resistor ini, resistor karbon yang biasa yang suka kita pakai, yang suka ada di rangkaian. Kita bisa dilihat dari kode warna yang ada di sini. Yang pertama yaitu tabel bagian warna. Yang kedua ini gelang 1, gelang kedua, dan gelang ketiga yang disebut dengan, kalau di sini multi filter atau perkalian, dan yang keempatnya itu toleransi. Dan untuk toleransi biasanya ini jarang dihitung. Jadi untuk yang dihitung yang 3 warna. Untuk gelang 1 yang kedua ini yang berdekatan, biasanya itu menunjukkan satuannya. Untuk gelang yang ketiga itu untuk hitungan perkalian. Misalkan di sini tertera warna coklat, yang selanjutnya ini warna bagian oranye, yang terakhir menunjukkan warna bagian biru. Untuk bagian warna 1 di sini warna coklat berarti menunjukkan 1. Untuk yang keduanya warna oranye atau jingga itu nilainya ada 3, berarti 1, 3. Yang ini warnanya itu berarti biru, berarti 6. Berarti di sininya sudah tertera 1 mega. Jadi di sini nolnya ada 6. Berarti si resistor tersebut bernilai 13 mega ohm. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya biar lebih jelas, kita bisa lihat ke resistor yang tadi atau yang ada di sini. Ini kelihatan nggak? Oh, ini kurang kelihatan. Kita lihat. Nah, yang ini terlihat kalau di layar kaca agak kelihatan, agak kehitam-hitaman, padahal ini warnanya warna ungu. Yang pertama merah, yang keduanya ungu, yang ketiga coklat. Yang berarti di sini untuk merah 2, untuk yang ungu ini 7, berarti 2, 7. Yang sisi sebelahnya itu warnanya coklat, yang berarti ini 1, berarti ini satunya 1 itu berbentuknya itu 0, karena ini yang terakhir yang disebut dengan perkalian. Berarti di sini 270 ohm. Nah, itu untuk nilai dari resistor tersebut. Baik, kita coba dengan secara langsung menggunakan resistor yang ada. Karena di sini ada banyak resistor yang saya sediakan. Ini ada resistor biasa, ada juga yang berwarna kebiru-biruan, ada juga resistor metal film. Yang selanjutnya ada resistor 2 watt, resistor 2 watt, terusan resistor 5 watt. Dan ini tidak perlu dihitung karena di sini sudah tertera untuk nilai dari resistornya 4,7 K, berarti 4K7 kilo ohm ini ya.
4,7. Untuk yang ini 1,5 ohm. Nah, jadi untuk yang resistor seperti ini tidak perlu dihitung, dan resistor seperti ini biasanya juga bisa disebut dengan sebagai resistor mikron, atau bisa langsung disebut dengan mikron. Dan ini biasanya dipergunakan di bagian power amplifier. Oke, kita coba untuk menghitung dari resistor yang ada agar lebih terlihat menggunakan resistor yang 2 watt. Nah, kita lihat untuk warnanya. Untuk warnanya, resistor ini ada warna coklat, hitam, merah. Warna coklat kalau lihat di tabel itu menunjukkan 1. Kita tulis bentar. Untuk warna coklat nilainya itu 1. Coklat. Coklat nilainya 1. Selanjutnya warna hitam 0. Yang seterusnya itu warna merah, yang berarti ini dinilainya 2. Yang selanjutnya emas. Untuk emas, karena ini bagian toleransi, tidak perlu dihitung. Yang dihitung 10, ini disatukan jadi 10. Yang terakhir merah, yang berarti nolnya ada 2 karena ini sebuah perkalian. Nah, Anda bisa lihat. Jadi untuk yang pertama, warna coklat 1, warna hitam 0, warna merah 2. Dan ini merupakan perkalian, jadi bukan memakai 2 tapi 0. Jadi nolnya ada 3, berarti ini 1K, 1 kilo ohm. Itu untuk nilai dari sebuah resistor yang ada di sini. 1 kilo ohm. Itu udah jelas ya. Selanjutnya kita lihat kembali untuk yang lainnya. Nah, ini warnanya warna apa? Kayaknya jingga ya, atau oranye. Terusan untuk selanjutnya warna ini coklat apa hitam, kurang jelas. Warna coklat. Yang terakhir emas. Sekali lagi, untuk yang ketiga ini bagian perkalian. Jadi untuk yang pertama oranye 3, yang keduanya 3, coklat 1, yang berarti ini perkalian, berarti 0. Karena coklat itu warnanya 1, berarti nolnya itu 1. Berarti nilai resistor yang ada di sini itu adalah 330 ohm. Itu resistor yang ada di sini. Nah, itu untuk cara menghitung dari satu buah resistor. Bagaimana jika dibalikan? Misalkan seperti ini. Kita mempunyai resistor dengan nilai 47 kilo. Untuk bagian warnanya apa saja? Kita lihat ke tabel. Misalkan di tabel untuk 4 itu warnanya berarti warna kuning. Terusan ini 7,
berarti untuk warnanya ungu. Untuk K, karena ini bagian perkalian, berarti ini menunjukkan 3, berarti warnanya oranye, karena oranye yang ada di sini. Nah, sama seperti ini 3, berarti ini oranye. Yang terakhir pakai emas. Nah, ini untuk warna yang disebut dengan 47 kilo ohm. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti untuk Anda semuanya. Itu cara perhitungan dari resistor biasa. Untuk resistor metal film dan yang lainnya, mungkin Anda bisa komentar, nanti saya akan perjelas kembali. Untuk saat ini, mungkin untuk penjelasan di bagian perhitungan seperti ini caranya agar bisa lebih mudah dan bisa dipahami untuk Anda semuanya. Dan untuk bagian resistor yang bagian umannya kecil, nah itu biasanya bisa dipergunakan untuk di bagian-bagian bagian setrum untuk menopang agar misalkan ke bagian audio supaya tidak mendengung. Anda bisa menggunakan dengan 100 ohm atau 10 ohm, 220 ohm. Nah, itu untuk menghambat di bagian setrum agar si bagian audio tersebut tidak ada atau mengurangi dari dengungnya, walaupun voltasenya itu kalau diukur akan mengurangi sedikit atau tetap sama. Oke, itu penjelasan dari komponen yang namanya resistor. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya pemula yang ingin belajar di bidang elektronika. Untuk selanjutnya, nantikan untuk video berikutnya untuk tutorial di komponen yang lain ataupun di metal filmnya. Demikian dulu dari saya bersama Ardi Tason. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.